Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita adalah sebuah proses. Bahkan untuk mendapatkan mahkota yang abadi, hidup yang kekal di dalam sorga, Tuhan sedang memproses kita untuk hal itu. Allah lah yang mempersiapkan kita. Allah lah yang sedang memproses kita untuk hal-hal yang mulia, untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang luar biasa. Saudara-saudara, Allah tidak pernah membuat sesuatu yang instan untuk jalan kehidupan kita, tetapi selalu melalui sebuah proses. Misalnya kita melihat apa yang dialami oleh Daud, pengakuan dari Raja Daud. Mazmur 144, Daud berkata demikian, ayat 1. Dari Daud, "Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang." Tuhan yang mengajar tanganku untuk bertempur, mengajar atau melatih jari-jariku untuk berperang. Kapan saatnya itu? Saudara-saudara, melalui sebuah proses. Ketika Daud disuruh oleh orang tuanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba kecil. Lalu kemudian Daud melaksanakannya dengan luar biasa, dengan begitu tanggung jawab. Datang singa, dia membunuh singa. Datang beruang, datang serigala, dia menghalau semua binatang-binatang buas itu. Dan kemudian rupanya itu adalah sebuah proses dari Tuhan untuk nanti Daud berani juga menghadapi Goliat, raksasa orang Filistin itu. Dan sampai kemudian kita tahu Daud ketika dia setia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba milik orang tuanya, kemudian dia menggembalakan orang Israel, umat kepunyaan Tuhan. Luar biasa. Itu adalah sebuah proses. Sebuah proses. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, kemudian Tuhan berkata kepada mereka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, perkataan Musa kepada mereka demikian. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Jadi ayat yang ketiga, "Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 hari ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya." Saudara-saudara, ketika melalui proses, memang tidak ada proses yang enak. Seringkali proses itu begitu menyakitkan. Banyak di antara kita berteriak, ingin berontak ketika proses itu datang. Tetapi saudara-saudara, belajarlah taat kepada proses dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk, mengikhtiarkan yang buruk kepada kita. Tidak sama sekali. Tuhan selalu mengikhtiarkan, menginginkan yang terbaik bagi kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Karena kita adalah anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman bangsa Israel. Ada kalanya Tuhan izinkan mereka lapar. Ada kalanya Tuhan izinkan mereka haus. Dan lain sebagainya. Tetapi ternyata itu adalah sebuah proses. Tuhan izinkan Daud harus menghadapi singa. Tuhan izinkan Daud harus menghadapi beruang. Tuhan izinkan Daud harus menghadapi Goliat. Semakin besar kemuliaan yang Tuhan siapkan,
tentu semakin besar juga tantangan sebagai sebuah proses yang harus kita jalani. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, ikuti prosesnya Tuhan, maka Dia akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.